Jadi gini, sobat Mak Guys, ada seorang ibu yang sempat bercerita kepada saya bahwa beliau ingin bagaimana menjadi ibu yang produktif. Di mana posisi sementara saat ini beliau adalah menjadi tumpuan bagi keluarganya, terutama dalam hal ekonomi. Nah, saat ini beliau juga ada seorang putra ya yang harus beliau ini ya untuk dinafkahi lah seperti itu. Beliau berkeluh kesah bahwa apakah dengan posisi saat ini ya di mana semua tanggung jawab secara ekonomi ada dalam dirinya, apakah bisa merawat putranya sambil beliau melakukan suatu aktivitas di mana bisa produktif dari rumah, menghasilkan sebuah penghasilan yang dimana untuk keberlangsungan kehidupan mereka seperti itu. Jadi sempat putus asa karena merasa bahwa beliau itu adalah seorang single mom ya, yang dimana notabene tanggung jawab putranya itu ada dalam diri beliau. Singkat cerita, dengan kondisi seperti itu, apakah mampu seorang ibu di rumah tangga ya bisa menghasilkan nilai rupiah untuk sebuah penghasilan, untuk keberlangsungan hidupnya seperti itu. Sobat Mak Guys semua, perlu diketahui bahwa di sini saya pun sebagai single parent, artinya juga sama dengan kondisi beliau sebagai single mom. Namun apakah itu akan menghambat kita ya sebagai seorang ibu di mana harus tetap merawat anak di rumah namun bisa menghasilkan sesuatu atau menghasilkan sebuah rupiah, tapi dilakukannya itu di rumah seperti itu. Nah, apakah kita membangun bisnis itu tidak bisa melayani anak-anak kita, tidak bisa memonitoring anak-anak kita? Nah, semua itu akan sedikit saya ceritakan experience saya atau pengalaman saya ketika saya mengawali membangun bisnis. Itu kondisi saat saya di rumah, tidak bekerja, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya sebagai guru tetap yayasan ya. Saya tinggalkan itu semua. Nah, di sini saya akan berbagi. Ketika saya memutuskan untuk tidak bekerja di luar, saya berharap bisa mendapatkan sebuah penghasilan atau income atau rupiah itu dari rumah. Nah, saya mencoba untuk membangun bisnis itu dari rumah, di mana saya belum memiliki sebuah mindset, di mana dan juga saya belum mempunyai sebuah produk yang saya jual ya. Bagaimana bekerja dalam sebuah sistem bisnis itu saya benar-benar mengawali dari nol dan proses yang itu sebagai proses pembelajaran buat saya. Jadi Sobat Mak Guys, pengalaman saya ketika saya mengawali bisnis itu yang dari rumah, saya pertama kali menjadi reseller sebuah produk ya. Reseller sebuah produk. Cut. Mas, sik. Apa aku cerita ya, aku juga pernah jadi reseller kayak gitu. Apa enggak jomplang dengan video-videoku sebelumnya? Enggak ya? Enggak ya? Oh, iya. Aku cerita yang reseller ini ya. Jadi, oh ya, saya lanjut ya. Dalam mengawali sebuah bisnis, pertama kali yang saya lakukan adalah ketika saya belum punya produk, ketika saya belum memiliki pemahaman soal mindset dalam bisnis, saya belum mengenal sebuah prinsip dalam bisnis itu seperti apa, mau itu teknologi, mau secara
pemikiran, saya mencoba membangun bisnis itu lewat proses belajar saya ini ya, menjadi seorang reseller. Saya punya produk reseller, suatu produk makanan ya, food and beverage, yaitu kurma coklat. Nah, berawal dari situ saya menjadi reseller, saya menjualkan produk ya, di mana notabene produknya pun itu kalau saya melihat hanya waktu tertentu, misal sebelum lebaran. Jadi saya menjadi reseller itu, saya mencoba untuk menawarkan, ada sedikit customer di awal yang mengenal produk itu, tapi step by step saya lakukan. Terus saya sambil upgrade ilmu, belajar dari di YouTube ya, terkait dengan bagaimana cara memperkenalkan produk itu ketika kita sebagai reseller. Nah, pelan-pelan saya mencoba lakukan itu. Ya alhamdulillah, saya bisa menjualkan produk kurma coklat itu kurang lebih dalam waktu 3 minggu. Awal kali saya bisa menjual 1000 box. Nah, itu sangat luar biasa experience saya, karena saya hanya memanfaatkan kanal media di WA saja. Ya, saya belum sampai memaksimalkan teknologi yang saat ini sedang terjadi gitu. Sobat Mak guys, jadi untuk prinsip dalam membangun bisnis itu, yang pertama kita bisa mulai dulu adalah open mindset terkait dengan apa sih bisnis itu. Mungkin pada saat saya menjualkan sebagai reseller, saya masih bermindset bahwa ya udah saya cari untung saja. Yang jelas dagangan saya laku, saya dapat untung, sudah selesai gitu. Tapi belajar dari apa yang saya alami menjadi seorang reseller itu ternyata tidak cukup, tidak hanya sekedar kita dapat untung, tapi dari situ kita bisa belajar, oh ternyata membangun bisnis dari awal itu butuh open mind gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih bisnis itu seperti apa gitu ya. Nah, itu membuat diri kita mudah untuk menjalankan atau mengawali bisnis. Mungkin bagi sobat mage semua ya yang masih memiliki mindset yang belum open ya, artinya hanya sekedar menjualkan saja terus dapat untung, nggak apa-apa, itu sebuah proses. Saya pun dulu demikian, saya menjalankan sebuah proses bahwa ketika saya menjadi reseller, saya dapat keuntungan. Itu sebuah proses yang harus kita lewati gitu loh. Jadi nggak instan kita untuk menjadi seorang business woman ya, ibu-ibu yang produktif itu semua proses itu kita sambil belajar ya. Proses itu adalah belajar diri kita, bagaimana kita bisa men-skill up atau menumbuhkan bahwa kapasitas dalam diri kita itu perlu kita tunjukkan gitu ya. Nah, pastinya proses itu juga diimbangi dengan kita belajar gitu ya. Nah, belajar itu paling penting. Nah, selain prinsip yang ada, open mind dalam diri kita, prinsip yang kedua adalah memanfaatkan teknologi yang ada. Dan ini yang benar-benar harus kita pelajari, dan mau tidak mau kita harus belajar. Dengan teknologi yang saat ini yang sudah luar biasa ya, semuanya sudah disediakan, difasilitasi, kenapa nggak kita manfaatkan gitu loh ya. Saya ketika waktu itu menjadi seorang reseller di awal itu mampu menjualkan dalam 1000 box ya dalam waktu 3 minggu. Hanya sekedar memanfaatkan teman-teman di sekitar kita. Coba kita bayangkan kalau kita memanfaatkan teknologi yang ada gitu ya. Nah, berapa yang bisa kita jualkan? Nah, sobat mak guys, jadi sosial media itu membuat kita memudahkan ya, membangun jaringan ya, di mana
dengan kanal sosial media, mau kita sebagai single parent pun, mau kita ibu rumah tangga sekalipun, kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, dengan maksimal, insya Allah kita akan bisa menjadi seorang ibu yang produktif, ibu yang maksimal, ibu yang sukses, di mana kita juga sukses mendampingi anak-anak kita dan juga sukses menjadi seorang pebisnis seperti itu. Jadi yang paling ditekankan adalah open mindset kita terhadap sebuah bisnis itu. Mau kita lewati dari kecil, mau jadi kita dari dropshipper, reseller, itu adalah sebuah proses dalam diri kita. Dan memanfaatkan teknologi yang sudah ada dengan maksimal. Nah, insya Allah dengan prinsip yang ada itu, kita sebagai ibu yang mungkin bisa jadi sendiri untuk survive, untuk bisa menjadikan tulang punggung keluarga, itu menjadikan diri kita termotivasi. Ya. Jadi sharing kali ini insya Allah semoga bermanfaat bagi Sobat Mage semuanya, dengan doa dan ikhtiar dan diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran rezeki, semoga bisa termotivasi. Terima kasih semuanya.